Sebagai seorang otaku, mempunyai seorang pasangan adalah impian yang kadang susah banget gitu buat diwujudin. Tapi apa jadinya jika seorang otaku mempunyai pacar seorang yandere yang seneng banget gitu lihat pacarnya dalam keadaan putus asa, cuy. Judul manganya Dameningen no Aishi Kata. So, langsung aja, Mayan Manga Yandere. Intro dalam manganya ngeliatin kalau ada seorang cewek namanya Hizumi yang bisa dibilang cantik banget gitu, cuy. Yang dia ini mau berpacaran sama MC kita, sebut aja si Shiba yang sebagai seorang otaku gitu, cuy. Setelah itu ngegambarin Shiba yang sedang tidur pulas gitu, cuy. Ternyata dia ini telat 1 jam buat kencan sama Hizumi yang gua udah ceritain barusan. Di sini Shiba ngerasa bersalah gitu, padahal udah ngeset alarm 3 kali, tapi dia itu nggak bisa bangun tepat waktu gitu. Setelah itu diliatin senyum sadisnya Hizumi yang ngelihat pacarnya ini nggak berguna seperti biasa, yang ngebuat Shiba ini menangis, cuy. Dan ya Hizumi yang udah puas gitu ngelihat cowoknya nggak berdaya, langsung ngajaknya gitu buat jalan, cuy. Ternyata mereka ini hendak nonton sebuah film superhero gitu. Di sini adalah pertama kalinya si Shiba nonton film superhero. Saat di pertengahan mereka nonton secara kocaknya ya kan, nih bocah bisa-bisanya tidur gitu, cuy. Dan ya langsung aja gitu ditatap sama Hizumi. Tapi kok di sini gue lihat Hizumi cantik ya, cuy. Dan ya saat selesai nonton, lagi-lagi si Shiba ini minta maaf, cuy, karena ketiduran saat nonton. Dan si Hizumi bilang kalau dia itu udah ngeliat hal yang lebih seru ketimbang filmnya. Dan itu rahasia, cuy. Saking gak bergunanya Shiba, saat makan dia juga ngebuat kesalahan gitu, yang ngebuat si Hizumi ini berekspresi sadis lagi. Dan ya Shiba sangat menyesal dikarenakan dirinya yang selalu gak berguna di depan pacarnya. Gara-gara kejadian tadi ngebuat Shiba ini overthinking gitu, cuy. Dan dia kepikiran kalau dia terus-terusan gak berguna, kemungkinan akan ditinggalin oleh Hizumi. Karena penyesalan tersebut ngebuat si Shiba ini bilang kalau dia nggak akan mengulangi kesalahan seperti tadi. Dan mohon kalau jangan memutuskan hubungannya. Belum sempet bilang dengan lengkap ya kan, malah difoto sama Hizumi, cuy. Dan Hizumi bilang kalau dia itu menyukai Shiba apa adanya. Saat mereka berpisah di sini ditunjukin gitu, cuy. Si Hizumi yang melihat foto tidak bergunanya Shiba yang ngebuat Hizumi ini puas banget. Keesokan harinya nyeritain Shiba yang sakit flu gitu, cuy. Dikarenakan Shiba yang gak berguna ngebuat Hizumi ini ngerawat si Shiba. Di sini pertama kali gitu Hizumi ke tempatnya Shiba, cuy. Dan ya tempat Shiba sangat mengecewakan gitu, cuy. Yang seperti cara hidupnya Shiba yang gak berguna, kata Hizumi. Di saat Hizumi menyiapkan makanan, Hizumi melihat buku SMA-nya Shiba yang udah kelihatan gitu kalau mulai dari SD Shiba ngejalanin sekolahnya gak sesuai yang ia inginkan. Dan hal itu terus terjadi di SMP, di SMA, bahkan saat ia bekerja. Semua orang memarahi Shiba, cuy, karena dia yang kelihatan gak berguna. Dan ditambahin gitu sama Hizumi bahwa Shiba ini bener-bener gak berguna, cuy. Saat menyantap makanan yang dibuatin oleh Hizumi, di sini Shiba menanyakan bagaimana SMA-nya Hizumi dulu. Terlihat gitu Hizumi sedikit menyembunyikan sesuatu gitu, cuy, perihal masa lalunya. Akan tetapi Hizumi balik nanya sama Shiba, gimana bayangan Shiba perihal masa SMA-nya Hizumi. Yang di sini ngeliatin bayangan Shiba tentang Hizumi yang malah bikin Shiba ini baper-baper sendiri gitu, cuy. Saat Shiba ketiduran, Shiba ini bermimpi tentang ia yang dimarahin oleh semua orang karena dirinya yang gak berguna, cuy. Saat terkejut dan bangun, tiba-tiba ada Hizumi yang memandangnya dan bilang kalau kau menderita saat demam dan seandainya ingin mati, aku lebih suka kalau kau mati pas aku melihatmu. Di sini Shiba kaget dan menyuruh Hizumi agar tidak berbicara seram seperti itu. Dan Shiba minta maaf, cuy, kalau tempatnya ini sangat berantakan dan menyedihkan gitu. Dan ya di sini dijelasin sama Hizumi, daripada kamar yang terlalu bersih ya kan, mending kamar yang sedikit berantakan. Ya walaupun ini harus sedikit dibersihin lagi gitu, cuy. Besoknya demam si Shiba ini turun dan Hizumi mulai berangkat bekerja, cuy. Serta ia bilang kalau Shiba harus beristirahat dulu gitu. Jika dia nggak beristirahat dan demamnya balik lagi, maka Hizumi akan menginap untuk kedua kalinya, cuy. Keesokan harinya Shiba ngajak Hizumi buat pergi ke game center, cuy, yang disetujui lah sama Hizumi. Dan di sini kita diliatin gitu, cuy, Hizumi yang main game peliharaan anjing yang namanya Shiba gitu, cuy.
Saat mereka ketemu buat pergi ke game center, di sini Shiba kelihatan semangat banget gitu, dikarenakan ingin nunjukin atau pamer lah istilahnya sama Hizumi kalau dia ini sedikit lebih unggul gitu perihal masalah game. Dan ya saat awal ia bermain, bener aja gitu, dia nyelesain game favoritnya secara sempurna, walaupun itu level susah sekalipun cuy. Dan ya dipuji gitu sama Hizumi. Cuma Hizumi dengan tatapannya yang sadis bilang kalau Shiba ngajaknya ke sini nggak cuma mau pamer dan ngebuat pacarnya menunggu di belakangnya sepanjang kencan kan. Dan Shiba langsung ciut gitu cuy. Yang mereka akhirnya bermain game yang bisa dimainin buat berdua gitu. Di sini kelihatan banget kalau Hizumi lebih unggul dalam segala game saat bermain bersama Shiba. Mulai dari game FPS, game gulat, atau adu kekuatan. Bahkan ya kan, buat bermain game capit boneka yang awalnya Shiba ini ingin kasih hadiah buat Hizumi, malah Hizumi cuy yang bisa ngedapetin ya kan. Dan semua itu terus berlanjut sampai-sampai Shiba ini nggak punya kesempatan gitu buat pamer cuy, karena ya Hizumi ini terlalu jago buat segala hal. Di sini dikarenakan Shiba sedikit frustasi ya kan, akhirnya dihibur sama Hizumi kalau dia itu suka sama bonekanya. Walaupun matanya sedikit agak copot, akan tapi Hizumi tetap menyukainya cuy, dikarenakan Hizumi bisa memperbaikinya. Dan menjahit adalah salah satu hobi dari Hizumi. Dan Hizumi bilang kalau cinta itu bukan sesuatu yang bisa dihitung berapa nilainya, akan tetapi suatu yang bisa dirasakan. Walaupun kau kalah ataupun usahamu sia-sia, asal kau bisa merasakan setiap waktunya, maka itu semua bukan menjadi masalah dalam sebuah hubungan gitu cuy. Dengan perkataan Hizumi tadi membuat Shiba ini sedikit merasa semangat gitu cuy. Dan akhirnya Hizumi ingin ke kamar mandi sebentar gitu cuy. Saat Hizumi ke kamar mandi ya kan, Shiba ini ngelihat mesin mainan yang berhadiahkan cincin gitu, dan ya Shiba memberikan cincin tersebut kepada Hizumi. Di sini Hizumi tahu gitu Shiba dapat cincin ini dari mana dan bilang kepada Hizumi dengan muka yang sadis lagi cuy, kalau bisa-bisanya dia memberi cincin murahan seperti ini. Akan tetapi masih diterima gitu sama Hizumi. Dan saat mereka berpisah, Shiba punya tekad gitu kalau dia akan membelikan cincin yang asli dan pantas buat Hizumi nanti. Akan tapi sebelum itu semua Shiba lupa kalau dia itu sekarang masih membutuhkan pekerjaan gitu cuy. Akan tapi ya kan, dibalik itu semua ada Hizumi yang memakai cincin pemberian dari Shiba gitu cuy. Punya pacar cewek kayak Hizumi ini siapa yang gak pengen coba aja. Ya walaupun ada sifat yanderenya dikit, tapi gak apa-apa lah. Walaupun kita nggak tahu apa alasan dibalik Hizumi ini bisa atau mau berpacaran sama Shiba ya kan, akan tapi udah sedikit diperlihatkan gitu cuy, bahwasanya ada misteri di balik masa lalu dari Hizumi yang bisa jadi berhubung gitu sama ia yang sekarang. Terutama kenapa ia bisa berpacaran sama Shiba, yang udah kita lihat gitu cuy, kalau Shiba ini adalah seorang cowok yang nggak berguna banget kayak kalian tentunya. Jadi segitu dulu gue ngasih pengantar cerita dari manga yandere ini cuy. Jika kalian kepo banget sama kelanjutannya, kalian bisa cus gitu cuy buat baca manganya. Atau mau gua tamatin nih manga cuy, kalian bisa ramein di kolom komentar seperti biasa cuy. Jika kalian suka sama bahasan gua yang seperti ini, jangan lupa like gitu cuy, dan subscribe dong tentunya. Jadi terima kasih udah nonton, semoga sehat selalu. So gua Ramstaku, thank you.